Ya, pemirsa, Kementerian Koperasi dan UKM mendorong pelaku UMKM untuk membentuk holding UMKM agar bisa memperluas akses pembiayaan melalui pasar modal. Kemenkop UKM mencatat saat ini baru ada 44 UMKM yang telah menjadi perusahaan tercatat di papan akselerasi Bursa Efek Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk naik kelas dengan memperluas sumber pendanaan, salah satunya melalui pencatatan perdana saham atau inisial public offering di Bursa Efek Indonesia. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan langkah yang bisa diambil pelaku UMKM adalah dengan membentuk holding usaha guna memenuhi target aset minimal 50 miliar rupiah agar bisa IPO dan melantai di pasar modal melalui papan akselerasi. Hal ini bukan tanpa alasan sebab saat ini mayoritas UMKM baru memiliki nilai aset sekitar 10 hingga 20 miliar rupiah sehingga diperlukan holding usaha berdasarkan jenis produknya. Kita mengusulkan mereka juga bisa membangun holding ya, yang misalnya yang 20, 10 itu gabung bikin holding company yang holdingnya yang IPO sehingga mereka nanti bisa punya pendapatan. Ini menurut saya bisnis model yang juga dilakukan oleh UMKM ya. Dan itu dimungkinkan. Kemenkop UKM mencatat hingga saat ini sudah ada 44 perusahaan skala UMKM yang telah menjadi anggota Bursa Efek Indonesia di papan akselerasi melalui inisial public offering. Oleh sebab itu, Kemenkop UKM akan terus mendorong UMKM memanfaatkan pembiayaan di pasar modal dengan membentuk holding usaha. Dari Jakarta, Devi Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, kita akan membahas holding UMKM, permudah akses pendanaan melalui IPO. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital dari Selyus, dan juga Ibu Sarmila Yahya, Ketua Komite Tetap Bidang Kewirausahaan Kadin Indonesia. Selamat pagi, Mas Nailul, Bu Sarmila. Selamat pagi, Mas Prasetyo. Salam sehat. Sehat selalu kita. Ya, terima kasih juga nih Mas Nailul atas waktunya juga, dan kita akan review terlebih dahulu Bu Sarmila. Bagaimana Anda melihat update kondisi ekonomi kita tumbuh di atas 5%, apakah berkorelasi juga nih dengan pertumbuhan untuk sektor UMKM kita? Silakan. Ya, terima kasih Mas Prasetyo. Kalau nggak salah bulan lalu ya kita ketemu Mas Pras ini bulan Juli ya, tepatnya kayak menjelang Hari Koperasi itu di awal-awal Juli. Jadi waktu itu saya sampaikan keadaan ekonomi lagi recovery ya. Ini banyak yang sebagian lagi mau membuka baru, sebagian lagi merestrukturisasi usahanya. Jadi penurunan secara keseluruhan masih di angka 30% lah. Mungkin mudah-mudahan di akhir Desember nanti bisa semua baik lagi kembali gitu. Baik. Dari kacamata Mas Nailul, saya melihat bagaimana dengan kondisi saat ini? Apakah benar yang dikatakan begitu bahwa recovery ini masih berlanjut? Kemudian apakah bisa berkontribusi juga terkait dengan kondisi kinerja UMKM nasional saat ini? Iya Mas, kalau kita lihat memang ada beberapa UMKM dan sektor UMKM yang masih terimpact ya dari adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020 hingga tahun 2022 gitu kan. Masih ada beberapa yang masih recovery, tapi tidak sedikit juga yang memang sudah dia fully recovery gitu kan. Maka memang sudah ada beberapa aturan-aturan maupun ya insentif-insentif yang dia dicabut oleh pemerintah untuk UMKM seperti restrukturisasi dan sebagainya. Ini yang sebenarnya sudah ada beberapa yang sudah berjalan dengan seperti sebelum ini ya, sebelum COVID-19, tapi memang belum terlalu seperti 2019 fully Mas ya. Memang ada beberapa yang masih dia tahap recovery. Baik, dan ini menarik Bu Sarmila, di mana Kemenkop UKM meminta pelaku UMKM juga untuk membentuk holding UMKM guna memperluas akses pendanaan melalui IPO di pasar modal, sehingga nanti mungkin dari beberapa perusahaan UMKM menjadi holding kan bisa memenuhi persyaratan untuk melantai di pasar modal begitu, untuk bisa mendapatkan alternatif pendanaan. Silakan. Ya, pada prinsipnya khususnya Kadin Indonesia ya, waktu itu kita juga udah membuat Pokja ya untuk IPO untuk UKM di Indonesia. Kita jadi menyambut baik dari 2017 sekarang Kementerian Koperasi udah
menghimbau lah ya untuk UMKM juga bisa melantai segera di bursa efek gitu. Nah, yang menjadi PR kita sekarang ini adalah kemarin pelajaran dari 2017 yang kami ikut Pokja, waktu itu ikut membantu beberapa UMKM. Kalau UMKM-nya masuk di buku akselerasi itu ya, untuk basisnya kan ada 3 jenis tuh, ada papan utama, ada papan pengembangan dan papan akselerasi. Nah, jadi udah ikut nih Mas, dari 10 perusahaan yang ikut, 7 itu gagal gitu kalau ikut papan akselerasi itu. Kenapa? Karena secara fondamen itu tidak begitu kuat ya, persiapannya, sehingga dipaksakan gitu ya, ada kesan terpaksa. Nah, ke depan ini saya menghimbau tidak lagi masuk ke papan akselerasi, tetapi masuk kepada papan utama atau papan pengembangan, supaya ada pertanggungjawaban secara rasional dan emosional terhadap papan yang ada diikuti itu. Karena papan Axel ini banyak yang plov dan nggak perform after IPO gitu. Jadi saya melihat karena dipermudah gitu. Kadang-kadang yang lagi dipermudah itu malah jadinya kurang tanggung jawab mungkin, atau dia merasa kok gampang gitu, jadinya dia after IPO tuh banyak yang sahamnya turun gitu. Jadi pengalaman kami di 2017 sampai hari ini seperti itu. Contoh waktu IPO-nya di 140, sekarang udah 50, 60 nilainya. Jadi bahkan ada yang tinggal Rp10. Itu pengalaman kita, Pak. Gitu. Tapi menurut Anda pendanaan ini masih menjadi permasalahan yang krusial tidak sih bagi pelaku UMKM kita? Kalau saya krusial atau tidak krusial, sekarang ini pendanaan lagi banjir-banjirnya nih Mas. Aku tuh sekarang lagi dibantu besar-besaran nih Kadin Indonesia dan melalui saya pribadi juga ya, karena saya ketua organisasi itu. Kita lagi banyak dana masuk ke Indonesia nih sekarang, khususnya untuk UMKM lagi banyak. Tapi bagus juga untuk IPO. Jadi nanti setelah dana ini masuk nih kan udah menggerakkan. Habis ini kelompok-kelompok itu udah langsung bisa dibikin holding, dan itu masuk nanti ke papan utama atau papan pengembangan itu Mas. Saya setuju Mas. Jadi ini akan bagus banget, karena kan kalau pakai perbankan atau itu kan jauh lebih mahal ya daripada pendanaan yang kita dapat dari IPO itu gitu, karena kepemilikan usaha bersama gitu ya. Jadi permodalan sebenarnya hari ini nggak susah ya. Yang susah itu atau kenapa, karena orang-orang nggak bisa lagi mendapatkannya kalau dia udah pernah masalah di zaman dulu ya. Masalah kemarin tuh dia ada masalah, jadi nggak bisa mengakses kembali. Baik. Nah, Mas Nilul, menurut Anda bagaimana tadi? Mungkin perlu ada klaster UMKM begitu ya, mungkin berdasarkan fokus dari produksinya, sektor usahanya begitu, sehingga ini benar-benar bisa menjadi satu holding yang solid begitu untuk UMKM, yang solid begitu. Silakan. Ya, Mas Pras. Kita merujuk ya kepada data dari BPS yang memang menyebutkan masalah permodalan itu menjadi masalah yang paling krusial yang dihadapi oleh UMKM. Ini data BPS yang berbicara. Nah, memang kalau ini kita kurang mengerti juga apakah memang permodalan itu apakah dari sisi sumbernya permodalannya itu yang dia susah, atau memang untuk SDM dari UMKM sendiri yang untuk mengakses permodalan juga tidak optimal gitu kan, atau belum bisa mencapai dengan kriteria yang disahkan oleh lembaga pembiayaan. Nah, ini kalau kita lihat Mas Pras, memang kalau kita lihat pembiayaan dari perbankan misalkan, itu dia memang masih cukup rendah gitu kan, 20%, tapi ini pemerintah sudah mentargetkan untuk 30% gitu kan. Jadi ada kenaikan untuk minimal penyaluran pembiayaan untuk UMKM. Nah, tadi terkait dengan pembiayaan itu sendiri, Mas Pras, memang ada beberapa sumber lainnya gitu kan. Kalau kita lihat bukan hanya dari perbankan saja ataupun dari angel investor dan sebagainya. Nah, tapi memang dari IPO itu bisa dilakukan. Nah, kalau kita lihat kan ini kan ada beberapa jadi papan ya, papan akselerasi, papan utama, papan pengembangan, dan papan ekonomi baru dan sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat Mas Pras, ini cukup menarik kalau kita lihat syarat-syaratnya, di mana kan dia kan 50 miliar ya kalau paling sedikit gitu kan. Jadi situ sebenarnya sudah bisa untuk usaha yang dia kelasnya menengah gitu.
Kelas menengah itu bisa langsung dia IPO untuk papan akselerasi. Nah, tapi di sini kan juga harus dinilai juga gitu kan, bahwa ini akan menghasilkan keuntungan di tahun sekian dan sebagainya. Nah, kemudian ini yang banyak juga yang dia menengah dan kecil, terutama menengah. Kalau kita mikro dan kecil, nampaknya kita nggak relevan untuk membicarakan IPO. Nah, tapi kalau untuk yang menengah itu sangat relevan, karena kalau kita lihat sebenarnya ini ketika dia diholdingkan, itu kan, dan diholdingkan ini kan artinya adalah mereka mempunyai satu modal yang cukup besar, akhirnya bertambah besar, kemudian juga mereka mempunyai kinerja ataupun posisi tawar di pasar juga bagus gitu kan. Kemudian ketika dia diholdingkan, ini bisa menambah efisiensi. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa untuk membentuk holding pun tidak mudah gitu. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal bahwa ada beberapa menengah pun SDM-nya dia masih cukup kurang ketika dia diholdingkan, apakah mereka memahami mengenai proses holding, kemudian mereka memahami mengenai manfaat holding dan sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya harus bisa dipetakan terlebih dahulu, Mas Pras. Baik, langkah strategi atau mungkin satu inovasi apa yang perlu dilakukan begitu sehingga holding UMKM benar-benar bisa memberikan manfaat yang luas juga bagi pelakunya apabila mereka sudah menjadi holding UMKM sendiri, ataukah memang perlu ada satu aturan baru yang perlu dibentuk? Itu kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, Bu Sarmila dan Mas Nailul, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Sarmila Yahya dari Kadin Indonesia dan juga Mas Nail Huda dari Selios. Baik, Bu Sarmila, memang kalau Anda katakan ini bisa menjadi salah satu terobosan begitu holding UMKM yang bisa dibentuk mungkin tadi untuk bisa memperluas sumber pendanaan bagi pelaku UMKM. Nah, tadi sudah disampaikan Mas Nailul untuk kelas UMKM-nya yang kelas menengah saja kah atau memang yang mungkin bisa rata dari mikro, kecil, menengah digabung menjadi holding atau sebagaimana supaya ideal begitu kalau memang kita membentuk UMKM yang solid begitu, Bu Sarmila? Tadi makasih Mas Pras. Tadi Mas Nailo udah sampaikan bahwa masalah utama di Indonesia baik itu di beberapa sektor itu di usaha itu adalah SDM, human resources-nya, talent handal di bidang bisnis ini masih perlu pendampingan, masih perlu di upskill dan lain sebagainya. Jadi saya sepakat sebenarnya kalau bisa di klasternya itu adalah holding yang kategorinya menengah ke atas gitu. Yang menengah ke bawah masih perlu mendapat pendampingan khusus lah, tidak usah dulu masuk ke IPO dan dipaksakan gitu sehingga nanti akhirnya niat kita untuk men-establish sustainable daripada bisnis itu nggak kejadian dan merugikan banyak pihak gitu ya. Jadi saya sepakat, saya sependapat bahwa kelas menengah ke atas lah yang layak untuk IPO. Dan kalau boleh diketahui sekarang itu kelas menengah ke atas tuh jumlahnya kan kira-kira 0,04% ya dari jumlah seluruh UMKM yang ada di Indonesia kalau nggak salah saya gitu ya, usaha kecil menengah itu. Nah kemudian yang kelas menengah ini mungkin untuk menambah jumlah perusahaan yang melantai di bursa itu menjadi salah satu menarik juga gitu. Jumlahnya banyak juga, ada lebih berapa juta gitu kalau nggak salah ya, jutaan gitu. Jadi kan sekarang yang melantai di bursa itu baru 900-an ya, belum 1000 perusahaan juga gitu. Jadi artinya peluang untuk kita menggerakkan ini Mas Prasetyo, waduh keren banget ini Mas. Benar-benar masih terbuka luas banget gitu. Baik. Nah, dari sisi edukasi dan pendampingan yang telah dilakukan oleh mungkin Kementerian Koperasi dan UKM begitu terkait dengan pelaku UMKM sendiri, menurut Anda bagaimana, sudah tepat? Apakah juga Kadin juga ikut berperan aktif lebih kepada untuk menjaga tadi kinerja penyiapan SDM yang mungkin memiliki entrepreneurship yang juga sudah mumpuni begitu? Iya, kami udah bilang tadi, kami sampaikan 2017 kita udah bikin Pokja ya Mas, khusus untuk UKM IPO. Tapi waktu itu belum diputuskan nih, baru kita sekarang ini nih bertiga nih ngomongin kelas mana nih yang mau kita bidik gitu ya. Kemarin tuh masih umum aja, dibikin umum gitu ya. Sehingga hasilnya nggak maksimum ya tadi. Waktu tadi ada yang ikut, udah kita upayakan ada 10 company, 7-nya berguguran. Jadi kita
udah monitor sih. Jadi kalau bisa ke depan memang harus ada perbaikan gitu. Saya setuju. Dan Baik, kita udah baik. kerjain ini Mas, udah Oke. kerjain. Nah, Mas Nailul, terkait dengan pembentukan holding UMKM ini yang guna memperluas akses pendanaan, Anda melihat apakah ini bisa juga membuat akhirnya UMKM kita naik kelas? Ya, UMKM naik kelas itu kan juga harus didefinisikan ya, Mas ya. Jadi ini memang satu pekerjaan yang nggak mudah sebenarnya. UMKM naik kelas itu apakah dia naik kelas dalam artian bisa mengekspor atau dia naik kelas dalam hal modal, penjualan dan sebagainya. Itu kan memang masih sangat ya bisa dibilang definisinya sangat beragam. Nah, tapi tadi kalau menyinggung permodalan sebenarnya saya sangat tertarik ketika ada papan akselerasi khusus gitu kan. Bagaimana kalau kita lihat di papan utama pun ada papan utama ekonomi baru yang isinya memang itu ada perusahaan-perusahaan digital gitu kan. Kita ada di Buka, Goto, terus dan sebagainya. Nah, tapi kita coba untuk mendorong nih apakah memang ada papan akselerasi khusus gitu ya bagi UMKM ataupun bagi ya tadi holding UMKM. Karena kalau kita lihat bagi untuk usaha yang menengah ini sebenarnya bisa dikejar Mas. Apalagi kalau kita bisa bilang ini 50 miliar itu mungkin mereka bisa gabungan dari 3 ataupun 4 pemilik usaha menengah. Wah, tentu yang dia harus memiliki terus ataupun produk yang serupa gitu kan sehingga klasternya sama gitu kan. Nah, ini yang saya rasa harusnya ada perubahan dalam hal dan mungkin ada ini juga Mas, ada papan akselerasi baru yang menurut saya itu bisa disisipkan ke dalam papan-papan yang ada di Bursa Efek. Baik, baik. Nah, kalau bicara mengenai kondisi seperti saat ini berarti memang ini bolanya kembali di mana nih Mas Nailul? Apakah memang dari pelaku UMKM juga harus men-encourage diri mereka sendiri untuk bisa meningkatkan pemahaman terkait dengan bagaimana menciptakan satu holding UMKM begitu dengan standar yang Anda sampaikan begitu atau bagaimana? Ya, tentu ini harus beriringan ya Mas ya. Sembari memang BI nanti kita dorong dan OJK tentu saja yaitu mendorong untuk peraturan mengenai penambahan papan lagi. Kita melihat ada beberapa peluang untuk menambah papan akselerasi khusus. Kemudian kita juga mendorong untuk sumber daya manusia di UMKM, terutama yang menengah ya. Yang menengah ini untuk bisa dia lebih profesional, misalkan dari segi pencatatan dan sebagainya. Dan juga ini kita juga dorong juga Mas Pras bahwa mungkin nanti kedepannya untuk KAP itu bisa menerbitkan ya istilahnya apa sih laporan keuangan khusus ya untuk UMKM ataupun yang kelas menengah tidak yang dia serumit untuk papan besar sehingga ini bisa dilihat apakah nanti usaha menengah ini dia mampu untuk menghasilkan keuntungan karena kalau kita lihat di papan akselerasi pun dia sebenarnya boleh rugi tapi di dalam beberapa tahun ke depan dia harus menghasilkan keuntungan. Nah inilah sebenarnya yang harus dilihat juga sama pelaku usaha menengah. Kita nggak bicara mikro cuma kecil ya, tapi kita bicara usaha yang menengah yang jumlahnya itu sekitar 40 ribuan usaha. Baik, baik. Terakhir Bu Sarmila, bagaimana proyeksi optimisme Anda terkait dengan sektor UMKM dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk bisa meningkatkan kualitas begitu dari UMKM di tanah air? Oke, saya sangat mengapresiasi ya Mas Prasetyo kerja para pihak, baik itu government, baik itu swasta ya, private, dan juga semua teman-teman stakeholder lah daripada negeri ini. Semuanya ingin meningkatkan, semua ingin bicara UMKM naik kelas. Semuanya walaupun dengan berbagai variasi gitu ya, dengan berbagai pandang, berbagai kacamata yang berbeda-beda. Tapi niat kita untuk mencapai Indonesia Maju di 2045 dengan upaya-upaya yang kita lakukan hari ini sangat mencerdaskan dan membuat saya sih selalu optimis ya Mas Prasetyo ya. Jadi kita harus semangat karena kalau saya beberapa kali saya baru aja pulang dari Hanoi Mas kemarin minggu lalu itu bilang orang Singapura loh yang bilang Indonesia itu kalau boleh dibilang kalau matahari itu ibaratnya itu masih siang. Singapura itu dia udah berasa udah maghrib gitu. Jadi artinya peluang-peluang kita tuh masih besar banget gitu. Singapura dia udah mulai jenuh-jenuh juga kalau nggak cepat-cepat kreatif ya gitu ya. Jadi menurut saya dan untuk sebagai negara maju
income per kapita kita itulah menjadi patokan untuk kita bicara UKM naik kelas, karena income per kapita kita hari ini masih di bawah Baik. Singapura dan lain sebagainya. Jadi artinya kita optimis lah, kita kerja aja terus setiap hari, kejar terus, dan apa yang sudah dibuat Bursa Efek Indonesia udah bagus banget, tinggal kita bagaimana mengaplikasikan dan mengkait-kaitkannya ini dengan nanti kita perkuat deh habis ini kita memperkuat perusahaan menengah tadi gitu ya. Baik. Makasih. Terima kasih atas informasi dan bagaimana juga insight ya terkait dengan kondisi dari sektor UMKM kita, bagaimana upaya untuk menjadikan holding UMKM ini berdaya guna begitu ya tentunya untuk mengangkat kinerja UMKM nasional. Mas Nailul Huda, terima kasih juga atas insight analisis yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Bu Sarmila, Mas Nailul. Terima kasih. Makasih Mas.